Benda gak usah khawatir deh. Ayo bisa kok jagain warung seharian. Ayo bisa masak, ayo bisa nyediain makanan. Pokoknya semuanya ayo bisa deh Mbak Indah. Ayo kan sering liatin Pak Safei kalau lagi nyediain makanan. Yup, Pak Safei mana Yup? Ada Pak, tapi dia lagi di rawat rumah sakit. Kena kompor meleduk. Waduh, bisa ribet nih urusannya. Emangnya kenapa, Pak? Oh, biasa. Saya mau nagih hutangnya Pak Safei. Kan sekarang udah jatuh tempo lagi. Pak, Bang Safei pasti akan bayar, tapi nggak sekarang. Bapak tahu kan, Bang Safei sedang kena musibah. Iya Pak, tapi dagangan tetap dipasok kan, biar nggak kosong. Enak aja Yup. Gimana bisa utang belum dibayar, dagangan tetap masuk? Ya nggak bisa lah. Tapi Pak, Begini ya, dari kemarin Pak Safei itu udah nunda-nunda untuk bayar utangnya. Banyak alasannya, sampai hari ini ada aja alasannya. Pakai masuk rumah sakit lagi. alah Pak Joko. Pak Joko kan temennya Pak Safei, ngertiin dong Pak Safei-nya. Yup, temen ya temen. Utang ya utang. Nggak ada hubungannya sama temen Yup. Pak, kami minta pengertiannya, Pak. Kami pasti bayar utang Bang Safei. Tapi kami butuh waktu, Pak. Tolong, beri kami waktu beberapa hari. Kami pasti bayar. Saya mohon, Pak. Baik, sekarang saya kasih waktu kalian 2 hari. Tapi ingat, kalau dalam waktu 2 hari kalian tidak bisa melunasi utangnya Pak Safei, saya akan datang kembali untuk mengambil semua barang-barang yang ada di warung ini, kemudian akan saya lelang di pasar untuk menutupi utangnya Pak Safei. Paham kalian? Ingat, 2 hari lagi kalian harus melunasi utangnya Pak Safei. Ingat itu. Iya jadinya tuh ternyata tutup mixernya itu nggak rapet. Gue adonnya kemana-mana, muter lagi ke muka mama. Pasti seru ya, Ma? Ya seru, tapi akan lebih seru lagi kalau ada kalian berdua. Makanya gimana kalau kalian berdua tinggal sama mama lagi. Nanti kita bikin kue tiap hari deh. Gimana? Apa Yuda? Mau kan sayang? Yuda, kok diam aja sih? Yuda? Yuda mau cerita sama mama. Kenapa kamu sedih kayak gini? Jadi Yuda tuh sedih gara-gara dia ngompol. Iya, Mah. Dia ngompol. Dia dimarahin sama Mbak Surti. Jadi dia malu. Berani bener dia marah-marahin anak saya. Dia kan cuma pembantunya yang Melda. Terus papa kamu marah nggak sayang? Tadinya mau dimarahin, Mah. Tapi Papa disuruh Eyang pergi. Jadinya nggak jadi dimarahin deh, Mah. Jah, memang selama ini Yuda nggak pernah cerita kenapa dia diem aja atau nakal seperti itu. Enggak, Mah. Jam kerja itu masuknya jam 7 pagi, bukan jam 10. Udah 2 hari ini ya, kamu berturut-turut datang terlambat selama 3 jam. Nah, untung Pak Cokro datang. Bapak bisa menyaksikan sendiri karyawan kesayangan Bapak ini. Udah 2 hari ini, Pak. Dia berturut-turut datang terlambat selama 3 jam. Kenapa kamu datang terlambat, Indah? Maaf, Pak.
abang saya sakit. Alah, alasan aja kamu. Kemarin anak kamu yang sakit, sekarang abang kamu yang sakit. Besok bisa aja tetangga kamu yang sakit. Mungkin besok bisa supir angkot yang biasa bawa kamu itu yang sakit kamu bilang. Alasan kamu tuh terlalu ngada-ngada ya, Indah. Pak, sekarang terserah Bapak. Bapak mau menghukum dia atau enggak. Karena kalau saya yang menghukum, ntar saya lagi yang disalahin sama Bapak. Saya akan potong gaji kamu selama 2 hari ini, Indah. Nah, gitu dong Pak. Kalau yang salah memang harus dihukum. Tapi kayaknya hukumannya terlalu ringan tuh Pak. Harusnya dia dipecat aja langsung. Ini kebijakan saya. Kamu nggak usah ikut campur. Heh, untung cuman gaji kamu yang dipotong. Yaudah sana, kamu kerja. Tapi ingat, sebelum jam 5, semua pekerjaan kamu udah harus selesai. Karena kalau enggak, gaji kamu akan saya potong selama 1 minggu. Ngerti? Yaudah sana. Pak Cokro sekarang udah takut sama saya. Berarti saya bisa terus menekan Indah sampai akhirnya dia berhenti kerja dari sini. Ibu jangan main mata sama saya. Saya nggak bakalan naksir sama ibu. Saya nggak mau naksir sama ibu. Ibu tuh sudah tua, keriput, peot, keplak-keplek. Matanya juling lagi. Aduh, ibu tambah senang loh sama Nak Idang. Nak Idang itu anaknya berterus terang. Zaman sekarang susah loh cari orang jujur seperti Nak Idang. Kok dia malah suka ya? Kalau Nak Idang mau menikah dengan Titin, mau tinggal di mana? Itu gampang kok. Hah? Saya usirin rumah orang aja. Saya bawa golok, saya suruh pergi, saya tinggal di situ. Terserah kapan waktunya. Kalau nggak betah ya saya pindah cari lagi. Apa Nak Idang ndak takut sama polisi? Buat apa takut? Buat apa takut? Paling juga di penjara. Bu, yang namanya penjara itu saya udah biasa. Ibu jangan bingung begitu. Loh, kok masih senyum saja mereka? Ibu jangan senyum-senyum sama saya. Kemarin 10 orang senyum-senyum persis kayak ibu. Saya tempelin plak, miring semuanya. Bu, asal tahu aja ya. Saya itu sama perempuan tuh keras. Titin kalau sudah kawin sama saya, tiap hari saya pukulin. Kecoa. Mas Idang, singkirin kecoanya, singkirin. Kamu aja, aku geli sama kecoa ya. Katanya preman, jagoan, suka keluar masuk penjara sama kecoa kayak begini aja. Takut nih. Aku tuh bukannya takut, aku tuh gelitin. Lebih baik aku ngelawan 100 preman daripada deketin kecoa. Sudahlah Nak Idang. Nak Idang, ndak usah ngetes ibu. Ya, jangan sok jadi berandalan. Ibu sudah tahu latar belakang Nak Idang. Nak Idang itu orangnya baik ya, banyak duit, suka menolong orang. Nah, sekarang gini Nak Idang. Ibu merestui Nak Idang menikah dengan anak ibu yang bernama Titin. Happy toh ya. Apa Nak Idang mau kawin sama ibu? Gitu tak? Ayo milih siapa? Aku dilema. Sebenarnya Mbak mau anak-anak tinggal bersama Mbak. Tapi setelah Mbak pikir-pikir, kayaknya itu bukan jalan yang terbaik. Karena Mbak sekarang lagi sibuk-sibuknya mengurus butik Mbak. Dan kalau Mbak gagal mengurus anak-anak, Mas Rian akan menertawai Mbak. Dan Mbak gak akan dapat bantuan keuangan lagi dari Mas Rian. Oh my God. Anak-anak lagi dapat masalah begini yang Mbak pikirnya malah uang dari Mas Rian.
Not cool. Ya iya sih. Tapi mau gimana lagi? Mbak masih butuh bantuan keuangan dari Mas Rian, Puh. Makanya Mbak mau minta tolong sama kamu. Minta tolong apaan? Kan kamu masih tinggal di situ. Jadi tolong kamu hibur anak-anak Mbak. Kamu dekati mereka. Ajak mereka main. Jadi mereka merasa senang dan mereka nggak akan sedih lagi. Nah, itu baru cool. Siang, Pak. Oh, mau jemput Ida dan Ida, Pak? Iya. Ica dan Yuda udah pulang, Pak. Siapa yang jemput? Barusan seorang perempuan, Pak. Pasti Karina. Dia pasti mau coba baik-baikin anak-anak tuh bahwa mereka tinggal di rumah dia. Yuda, main bola yuk sama Om Roni. Kemarin ada tetangga Om yang ayamnya bengong. Terus nggak lama tiba-tiba ayam itu mati. Nggak lucu. Yuda, kamu adalah keponakan Om Roni yang Om sayang. Kalau kamu bengong terus, ntar Om Roni bisa nggak sayang lagi loh sama kamu. Dan aja, orang nggak ada yang sayang sama Yuda. Yuda, kamu lihat Om Roni ya. Lihat nih, Om Roni kupingnya bisa melarat, terus keluar lidah. Lihat nih ya. Apa sih yang bisa Om Roni lakukan untuk buat kamu bahagia? Kamu mau apa coba? Mau apa? Om beliin semuanya. Mau es krim? Atau mau sepeda? Sepeda baru loh. Ayo, maunya apa? Maunya apa sih kamu? Yuda, pengennya Mbak Indah. Kalau Om mau ngeliat Yuda gembira lagi, Om bawa Mbak Indah kembali. Bisa kan Om? Om juga kangen sama Indah, Yud. Bisa nggak Om? Bisa. Bener Om? Bener? Om bener sumpah? Sumpah, Om akan bawa Mbak Indah kesini lagi. Kapan Om? Secepatnya. Janji Om? Janji. Kak Ica, Om Roni mau bawa Mbak Indah kembali lagi. Hore! Yes! Yes! Di mana saya mesti mencari Indah? Om Roni, kembali lagi yuk. Yuk. Ayo. 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 Sekarang si Roni. Ayo, yang mana dulu? Retno, Roni nggak setuju dengan konsep bisnis yang dibuat oleh Rian. Apanya yang membuat dia nggak setuju, Mbak Yu? Ya dalam banyak hal, terutama dalam pembagian keuntungan. Saya dan Roni itu kan sahamnya lebih besar dibanding kamu dengan Rian. Masa pembagian keuntungan kita sama sih? Benar dia bilang begitu, Mbak Yu. Iya. Itu setelah dia pelajari proposal pendirian perusahaan dan surat-surat tanah yang akan dibeli oleh Rian. Dia bilang harga tanah itu kemahalan. Saya akan bicara sama dia. Jangan. Anak-anak kamu itu kan sedang bermusuhan. Nanti kalau kamu tanyakan sama Roni, Roni kira Rian yang suruh kamu. Nanti Roni akan marah dan langsung melabrak Rian. Bisa makin runyam permusuhan mereka. Bukannya baikan, malah jadi makin rame lagi. Tapi saya harus menjelaskannya, Mbak Yu. Kalau tidak salah paham mereka akan semakin runcing. Betul itu. Tapi gini aja. Kamu bicara sama Rian. Kalau pembagian keuntungan itu harus dirubah karena ndak adil. Saham aku dan Roni itu kan lebih besar. Nah, jadi harus dapat keuntungan yang lebih besar pula. Tapi
Jangan bilang loh kalau komplain ini dari Roni. Nanti permusuhan mereka jadi makin rame lagi. Ya, saya sih sebenarnya juga tidak setuju dengan pemikiran Roni ini. Karena ini kan perusahaan keluarga. Tapi coba kamu bilang sama Rian. Ini urusan bisnis, bukan urusan keluarga. Jadi, ya bisnis is bisnis. Gimana Retno? Saya akan bicara sama Rian. Pembagian yang adil itu adalah 70 dan 30. 70% untuk saya dan Roni. 30%-nya untuk kamu dan Rian, oke? Saya nggak membawa anak-anak. Jadi siapa yang bawa anak dari sekolah? Mana saya tahu? Itu kan tanggung jawab kamu. Lagi pula kalau saya membawa anak-anak emang kenapa? Saya ini ibunya Rian. Saya juga punya hak atas mereka. Kenapa sih kita ini nggak bekerja sama aja dalam mendidik anak-anak? Hah? Pada saat kamu sibuk, biarkan anak-anak bersama saya. Pasangan lain yang bercerai bisa melakukan hal itu. Kenapa kita enggak? Tapi saya tidak percaya dengan kamu. Sikap kamu dan attitude kamu bisa merusak moral anak-anak. Kamu pikir lingkungan di rumah kamu itu baik? Hah? Pertengkaran kamu dan Roni, pembantunya Ibu Melda yang kurang ajar, dan si Bobby itu nggak jelas dia itu perempuan atau laki-laki. Nggak Rian, nggak baik. Semua itu nggak baik untuk perkembangan anak-anak kita. Nah, udahlah kamu nggak usah bawel. Pokoknya saya nggak setuju kamu ikut campur urusan anak saya. Saya yakin kamu semakin lama akan semakin stres, Rian. Dan akan menjadi gila. Wah, tau nggak? Tadi kita asik banget. Pulang-pulang udah dijemput sama Tante Puh dan Om Roni. Terus kita diajak main bola sama Tante Puh dan Om Roni di taman. Iya, Pak. Ini juga. Kalau gitu sekarang kalian ganti baju ya, Kak Margi. Iya, Pak. Siapa yang mengizinkan kalian bawa anak saya? Nggak ada. Kita yang inisiatif, terutama saya. Saya nggak mau ngeliat dia sedih terus. Saya mencoba menghiburnya, itu aja mas. Jadi sekarang kamu merubah hati kamu. Kamu nggak bisa deketin mama. Sekarang kamu deketin anak saya. Mas, tolong Mas Rian jago anak-anak dalam masalah pribadi kita. Saya melakukan itu semua tulus mas, karena saya om mereka. Saya hanya mau menghibur mereka, itu aja mas. Iya mas, buktinya anak-anak juga seneng kok ikut kita. Harusnya Mas Rian tuh seneng lagi karena kita tuh udah bantuin buat jagain anak-anak. Itu baru cool. Saya tidak butuh bantuan kalian untuk menjaga anak saya. Dan saya mohon sekali lagi, jangan deketin anak saya. Saya sadar ini semua adalah salah saya, Ma. Salah saya. Tapi saya sendiri bingung saya harus berbuat apa. Saya sayang sama anak-anak saya. Apalagi sama Yuda. Dia adalah anak saya yang satu-satunya laki-laki. Dia adalah penerus saya, Ma. Setiap kali saya marahin Yuda, saya sangat menyesal. Saya nyesal sekali, Bu. Tapi saya nggak bisa menunjukkan rasa penyesalan saya di depan mereka, Ma. Saya nggak bisa melakukan itu. Walaupun sebenarnya saya tahu mereka nggak suka dengan sikap saya. Mereka marah sama saya. Mereka nggak mau saya temui di kamar mereka. Itu semua sangat menyakitkan saya, Ma. Saya sakit akan hal itu. Saya tahu apa yang mereka inginkan, Ma. Mereka ingin Indah. Lalu apa yang harus saya lakukan? Memanggil Indah ke sini? Apakah itu solusi yang terbaik? Mereka butuh perhatian kamu, Yan.
Tapi sesuatu yang gak mungkin kalau Mama minta kamu berhenti bekerja dan hanya menghabiskan waktu mengurus mereka. Itu gak mungkin kan, Yan? Bagaimana dengan perusahaan kita? Kalau begitu Mama nggak punya keputusan yang terbaik. Solusinya nggak ada. Come on, dude. Cool. Mas Rian marah-marah itu biasa. Dia kan selalu seperti itu. Saya kenal banget dengan Mas Rian. Dan Mas Rian dulu nggak sekasar ini sama saya. Dan kelihatannya dia sangat depresi. Dia juga dulu sangat membela saya. Dan dia nggak pernah ngelarang saya untuk dekat dengan anak-anak. Ya tapi kan sekarang keadaannya beda. Dia itu lagi anggap lo musuh besarnya, dude. Jadi dia nggak suka lihat lo main sama anak-anaknya. Kalau sejauh itu Mas Rian membenci saya harus jelasin ini semua. Tapi bagaimana caranya, Bu? Gampang. Ajak aja Mas Rian pergi hangout. Terus ngobrol di berdua. So easy kan? Justru itu masalahnya. Mas Rian aja nggak mau ketemu sama saya. Bagaimana caranya saya bisa ngajak dia jalan? Gue tahu. Kita harus cari cara lain dong. Sepertinya hanya ada satu cara. Indah. Kalau Indah ada di rumah ini, pasti semua masalah akan selesai. Ya Tuhan, dari mana kami semua bisa mendapatkan uang sebanyak ini? Maaf, Pak. Yudi tadi cuma kesuruhan di sini. Yudi, Pak. Yudi pindah ke atas ya. Ayo. Sayang. Bobo di pangkuan Papa aja ya. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.